Dimanapun kita berada, pagi hari ini mari membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Mari buka bersama-sama dalam Alkitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Saya senang kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah boleh juga membacanya bersama-sama dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16 ini. Firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya membacakan dalam ayatnya yang ke-13 dan 14 sekali lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan pembacaan kita pagi hari ini, saya memberikan judul perenungan kita, yaitu berlari ke tujuan. Bapak Ibu sahabat dimanapun kita berada, ini sudah ada di bulan November, tentunya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember dan mengakhiri tahun 2020. Nah, biasanya ketika mengakhiri tahun ada evaluasi tentang apa saja yang sudah kita lakukan selama di tahun yang berjalan, dan tentunya akan merencanakan kehidupan ataupun program-program, baik program kerja maupun program pelayanan dan sebagainya di tahun yang akan kita jalani ke depan atau tahun yang baru. Nah, tentunya ada tujuan-tujuan yang akan ditetapkan. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa tujuan ini adalah memang sesuatu yang ingin dicapai ya, sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin diraih, sesuatu yang ingin diperoleh, itu yang disebut dengan tujuan. Dan biasanya ketika ada tujuan, apa saja itu bisa dikorbankan ya untuk memperoleh atau untuk mencapai tujuan. Baik ada tenaga, baik uang, baik waktu, dan sebagainya agar supaya tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Nah, setidaknya ada dua kelompok orang dalam dunia ini dilihat dari sudut pandang tujuan hidupnya. Yang pertama adalah orang yang hanya hidup saja atau only exist saja. Yaitu ya ini orang yang tidak memiliki tujuan, yang penting hidup saja. Ya mulai dari bangun, kemudian beraktivitas begitu-begitu saja tanpa ada tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang benar-benar hidup, yaitu orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, kita tahu bersama atau ketika kita mempelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang disampaikan atau dinyatakan firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan orang percaya, di mana kehidupan kita adalah kepercayaan, di mana kehidupan kita ini adalah penugasan sementara, bahkan juga kehidupan kita ini adalah perjuangan, adalah perlombaan.
Kemudian seperti seorang atlet lari yang terus berlari dan tidak pernah merasa sudah sampai dengan tujuannya, ya, sudah sampai pada tujuannya. Ini gambaran Alkitab tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti yang kita baca tadi, berlari-lari ya kepada tujuan. Nah, sebagai seorang atlet lari yang digambarkan, bagaimana kita harus berlari sehingga kita bisa sampai kepada tujuan atau garis akhir finish kehidupan kita, ya. Ini yang saya mau sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan berlari ke tujuan seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan. Nah, mari kita juga melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, mari kita melihat di Alkitab kita dalam Ibrani 12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, di sana dikatakan firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita akan melihat dalam ayat-ayat yang kita baca pada saat ini mengenai bagaimana kita harus berlari sedemikian rupa ke tujuan sehingga kita akhirnya benar-benar sampai pada tujuan atau garis akhir kita. Yang pertama, berdasarkan daripada ayat Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ini, yang harus kita lakukan adalah berlomba dengan tekun. Ya, kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya katakan tadi bahwa Alkitab memberikan gambaran tentang kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebagai perlombaan juga. Ya, salah satunya adalah sebagai perlombaan. Dan dalam perlombaan iman ini, yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar sampai kepada tujuan memenangkan perlombaan ini, yaitu kita harus pertama berlomba dengan tekun. Ya, sebagaimana ayat yang kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, berlomba dengan tekun. Ya, berlomba dengan tekun artinya apa? Berlomba dengan serius, berlomba dengan gigi, berlomba dengan ulet, dan tentunya dalam berlomba dengan tekun ini di dalamnya ada semangat, di dalamnya ada tekad yang bulat, sehingga kita bisa memenangkan perlombaan ini. Ya, tentunya kita tidak mungkin berlomba dengan baik ketika kita tidak melakukan perlombaan ini dengan tekun dan serius. Nah, kita ada dalam perlombaan iman. Sehingga ketika kita ada dalam perlombaan iman ini, maka sebagaimana kebenaran firman Tuhan nyatakan, kita harus berlomba dengan tekun. Jadi dalam menjalani perjalanan iman ini, kita harus benar-benar serius, kita harus benar-benar tekun, kita harus benar-benar gigih, kita harus benar-benar mengerjakan dengan penuh semangat. Ya, tidak mungkin seseorang mengikuti perlombaan dan memenangkan tanpa memiliki semangat, tanpa memiliki tekad, tanpa memiliki usaha, ya, untuk benar-benar memastikan bahwa dia bisa memenangkan sebuah perlombaan itu. Karena itu hal yang pertama yang harus kita lakukan agar supaya kita sampai kepada tujuan dalam pertandingan atau dalam perlombaan iman ini,
dalam kehidupan kita ketika kita mau berlari ke tujuan panggilan surgawi ini, yaitu kita harus berlomba dengan tekun. Kemudian, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan, berlari sampai kepada tujuan, adalah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kata firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1, firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, dalam perlombaan, hal yang kedua, ya, kita harus tanggalkan semua beban dan dosa. Kita tidak mungkin bisa berlari dengan baik kalau kita masih membawa beban terlalu banyak, ya. Kita tidak bisa berlari dengan baik. Ibarat seorang pelari, saudara, ya. Ada dua orang pelari, yang satu misalnya sedang memikul beban 50 kilo. Sementara yang satu tidak memikul beban apa-apa. Kemudian disandingkan atau mereka dalam perlombaan. Tentunya dalam pemandangan kita pasti memastikan bahwa yang tidak memikul beban dan ada dalam perlombaan lari ini, pasti dia akan mudah berlari dengan cepat dibandingkan dengan yang berlari dan membawa beban tadi 50 kilo misalnya, contoh. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Nah, kita tidak bisa berlari dengan baik kalau kita masih membawa beban-beban dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berlari mencapai tujuan dengan baik ketika kita masih memikul beban-beban dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Beban dan dosa ini bisa merintangi kita untuk bisa memenangkan perlombaan iman ini. Ya, karena itu beban-beban, baik beban persoalan, beban kekhawatiran, beban dosa, beban yang kita bawa tentunya akan membuat kita lambat, bahkan terhambat untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, kita perlu mengingat bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dalam memasuki perlombaan yang diwajibkan bagi kita, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita harus tanggalkan semua beban dan dosa, ya. Tidak ada yang terkecuali. Kita harus menanggalkan. Karena kalau masih ada dosa, beban dosa dalam hidup kita, maka itu akan merintangi kita dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, kata firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang tidak melihat masa lalu kita, tetapi Dia mau melihat tindakan kita hari ini. Karena itu mungkin sudah berkata, aku adalah orang yang berdosa, dosaku terlalu besar, dosaku mungkin tidak akan diampuni oleh Tuhan, aku terlalu bejat dan sebagainya. Ingat, kalau engkau mau memenangkan perlombaan iman ini, maka engkau harus menanggalkan semua beban dan dosa. Tuhan melihat tindakanmu hari ini. Dalam Matius pasalnya yang ke-11, Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata di sana, marilah kepadaku. Ini ajakan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi engkau yang memiliki beban berat, engkau yang masih membawa beban dosa, yang membuat engkau akhirnya tidak bisa berlomba dengan baik dalam perlombaan iman ini, beban-beban dosa itu merintangi engkau dalam perlombaan, firman Tuhan datang. Yesus berkata dalam firman-Nya, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya,
Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan ketika kita mau datang kepadanya. Dan kita mau tanggalkan semua beban dan dosa di bawah kaki salib Tuhan. Kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi tidak ada dosa apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu datang kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa kita diampuni, dosa kita ditanggalkan di bawah kaki Tuhan Yesus, sehingga kita disucikan dari segala kejahatan dan kita dapat berlomba dengan baik, ya, sehingga kita tidak terintangi dalam kehidupan ini, dalam perlombaan iman kita. Jadi tadi bagaimana supaya kita bisa berlomba dengan baik, mencapai tujuan, berlari kepada tujuan, yaitu pertama kita harus berlomba dengan tekun, ya. Seriusi perlombaan ini, perlombaan iman ini, jangan hanya asal-asalan kita hidup. Ya, tahu ini adalah perlombaan iman, kita harus berlomba dengan tekun. Kemudian yang kedua, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dalam perlombaan iman ini, dalam kita mencapai tujuan kita. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga, masih di dalam Ibrani pasal 12 tadi yang kita baca. Ibrani pasal 12. Kita melihat di ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam kita berlari mengikuti perlombaan supaya kita sampai kepada tujuan atau garis akhir. Hal yang ketiga dari ayat 2 dalam Ibrani 12 ini mengatakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya dalam kita berlari mengikuti perlombaan ini, pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Amsal 4 ayat 25. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan mengatakan di sana, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa? Sebagaimana kalau dikaitkan dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi, bahwa ketika kita mau berlomba, berlari kepada tujuan, maka pandangan kita benar-benar harus tertuju kepada Yesus, kepada tujuan, ya, yaitu panggilan surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, jangan seperti istri Lot, ya, kakinya menuju ke depan, tetapi mata dan kepala serta hatinya tertuju ke belakang. Dan akhirnya kita ketahui bersama bahwa tidak sampai ke tujuan. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang mendua hati, ya, orang-orang yang mendua hati, mau ikut Kristus, mau masuk dalam perlombaan iman, tetapi masih hidup atau tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama, sifat, tabiat yang lama, serta keinginan-keinginan duniawi. Jadi artinya mau berjalan bersama-sama, kehidupan mau mengikut Kristus, dan kehidupan duniawi tidak mau ditinggalkan, tetap mau memegang itu. Nah, ini tidak bisa, saudara, ya. Saudara harus benar-benar waktu saudara masuk dalam perlombaan iman ini, berlari kepada tujuan panggilan surgawi ini,
maka saudara benar-benar harus memfokuskan pandangan saudara kepada Tuhan. Jadi saudara harus benar-benar memandang hanya kepada Yesus. Kita tidak bisa bahwa kita hidup kepada Tuhan Yesus, berjalan dalam Tuhan Yesus, kemudian kita masih juga mau tetap hidup dalam tabiat-tabiat atau keinginan-keinginan duniawi kita, ya. Dalam firman Tuhan, Kristus berkata bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, jadi kalau pilih Yesus, benar-benar mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, mengikuti segala yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saya menegaskan bahwa ketika kita masuk dalam perlombaan iman, ketika kita memberi hidup kita untuk mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita harus menanggalkan semuanya. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan Yesus. Pandangan kita tertuju kepada Yesus. Jadi jangan pilih Yesus, tapi juga masih mau hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala, perdukunan dan sebagainya. Jadi kalau saudara pilih Yesus, maka benar-benar mari gantungkan seluruh kehidupan saudara hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan saudara ketika menghadapi persoalan, saudara mungkin datang kepada Tuhan Yesus, tapi saudara juga datang kepada hal-hal yang di luar daripada Tuhan Yesus, perdukunan dan sebagainya, yang saudara pikir mampu dan sanggup untuk menolong kehidupan saudara. Jadi waktu saudara berlomba, berlari kepada tujuan saudara yaitu panggilan, benar-benar saudara harus menjadikan Kristus sebagai pusat, ya, kehidupan saudara. Jadikan Kristus 100% yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Sebab apa? Kristus sudah mati untuk kita, supaya kita yang hidup ini, kata firman Tuhan, tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Karena itu, sahabat dimanapun kita berada saat ini, apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, saudara harus menyadari bahwa hidup ini adalah perlombaan iman. Hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini harus dimenangkan, ya. Dalam pertandingan, dalam perlombaan iman ini, saudara harus terus berlari. Jangan pernah merasa bahwa saudara sudah sampai kepada tujuan, tapi saudara harus terus berlari. Bagaimana supaya saudara bisa berlari dan sampai kepada tujuan, yaitu saudara harus berlomba dengan tekun. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan, ada latihan-latihan iman yang harus saudara kerjakan. Mari berlomba dengan tekun. Tekuni itu, ya, persiapkan diri saudara memasuki perlombaan iman, sehingga saudara bisa memenangkan perlombaan iman. Kalau ada beban dan dosa dalam hidupmu, maka segera selesaikan. Jangan biarkan beban dosa itu akhirnya merintangi kehidupan saudara, sehingga menghalangi saudara untuk mencapai tujuan saudara. Dan yang selanjutnya adalah, mari tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ada masalah, ada tantangan dalam kita menjalani perlombaan iman ini, tetap fokus arahkan pandangan kita kepada Yesus. Kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani pertandingan iman kita selama kita berlomba dengan tekun, selama kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Saya percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan panggilan surgawi, dan kita akan bersama-sama memperoleh hadiah yang akan disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena itu, sadari dan mari melakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan Yesus melakukan bagiannya dalam hidup kita. Ketika kita melakukan semuanya ini, mari kita akan lihat hasilnya terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita dalam hari-hari terakhir di tahun 2020 ini.
kita mulai merenungkan apakah kita sudah benar-benar menetapkan tujuan selama ini atau belum. Dan nanti ketika kita nantinya juga akan meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021, benar-benar ada tujuan yang kita tetapkan, yaitu semuanya adalah hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita bersyukur kalau engkau masih diberi kesempatan hari ini, berarti tujuan Tuhan dalam hidupmu masih terus akan digenapi. Karena itu, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan di hari-hari ini. Tetap terus berlari, jangan pernah berhenti berlari menuju tujuan panggilan surgawi dalam kehidupan kita dan memenangkan perlombaan iman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami boleh diberikan pemahaman, diingatkan kembali Tuhan, bahwa hidup kami ini ibarat perlombaan yang harus kami jalani dengan penuh ketekunan, dan apapun yang menghalangi, yaitu beban dan dosa yang merintangi perlombaan iman kami, biarlah kami dengan sadar, kami dengan cepat dapat menyelesaikannya, dapat datang kepada Tuhan, sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat. Engkau mengampuni dan menyucikan segala dosa dan kejahatan kami ketika kami datang kepadamu dan mengaku di hadapan-Mu. Sehingga setiap beban dan dosa tidak menjadi penghalang bagi kehidupan iman kami dalam perlombaan ini, karena semuanya diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah pandangan iman kami, mata kami tetap tertuju memandang kepada Tuhan Yesus dalam perlombaan ini. Sehingga ketika ada masalah, ada tantangan, tetap kami percaya Yesus yang berjanji Dia akan menggenapi seluruh firman-Nya dalam kehidupan kami. Dia akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh memenangkan perlombaan iman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Allah yang sungguh memberkati kita hari ini dengan topik berlari ke tujuan. Pendeta Yandi Sondak STH sudah memaparkan dengan begitu